Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga dalam keadaan sehat selalu ya untuk Amin, semuanya. Pak. Ini belum masuk semua ya. Baik. Oke, baru pada masuk. Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita hari ini, di mana hari ini saya ingin mendengarkan tugas yang saya berikan dari kalian ya. Jadi kalian memaparkan tulisan abstrak ya, baik itu dari penelitian kalian ataupun boleh dari punya orang ya, di bidang kalian tentunya, tidak boleh di bidang yang lain. Kalau dari paper orang lain berarti kalian harus memberikan contoh, terutama jurnal-jurnal yang ingin kalian ikuti. Baik, masih ada. Oke. Jadi kalian paparkan di sini ya mengenai abstrak ya, judul boleh dari judul abstrak. Kemudian kalau ada waktu kita nanti masuk ke introduction ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu introduction-nya, kemudian nanti baru saya akan minta tugas kalian lagi, yaitu menulis introduction ya. Bagi yang sudah punya paper boleh langsung saja digunakan itu untuk menjelaskan di sini. Ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Dari harusnya ada berapa fitnya? Silakan kalian isi absen kalian di akademik, di SEX, di 6 ya. Sekarang ya. Baik, kita mulai saja. Siapa yang mau duluan? Saya boleh usul Pak, yang sudah publish dulu saja Pak, gimana Oh Pak? iya boleh. Yang sudah publish siapa ini? Junior sudah itu. Udah publish belum? Oh, suaranya masih ngemut. Junior masih di mute. Cuma baru accepted baru Pak. Publish baru belum. accepted. Wah, oke, selamat. Kita berikan selamat ya buat Junior. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Baik, di jurnal Q1 ya? Sip, udah bisa. Q2 cuman. Oh, Q2 Q2. nggak apa-apa ya. Cukup Q2 juga. Baik, silakan dipresentasikan di sini bagian judul dan abstraknya. Ya, setiap bidang mungkin berbeda-beda ya, tidak harus sama tentunya. Tapi kita akan coba melihat ya kalau di bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa begitu. Silakan. Nanti yang lain boleh berkomentar ya. Saya harapkan yang lain boleh memberikan masukan dan lain sebagainya. Juga Fitri juga boleh ya, Fit ya. Nanti tolong Fitri berikan masukan. Silakan. Ya, Pak, saya sedang mencoba share screen Pak. Belum masuk ya? Belum. Ya. Maaf Pak, saya sedang ini ke hubungan. Oh iya. Mohon maaf, apakah share screen saya kelihatan? Ya, kelihatan. Silakan. Di awal Pak, saya ingin sampaikan ini bukan paper yang accepted Pak. Ini adalah bagian. Bisa lebih terbesar nggak di slide show? Iya, boleh. Kelihatan ya. Oke. Sudah jelas Pak? Ya, sudah. Oke. Ini adalah lanjutan kajian riset saya Pak. Jadi yang accepted sebenarnya di bagian pertama dan bagian kedua juga sebenarnya sudah. Ini adalah bagian lanjutan bagian kedua. Ini kebetulan riset saya itu di bidang fisika medis Pak, di bawah bimbingan Pak Zaki dan Pak Freddy Haryanto. Jadi jadi di bagian ini insya Allah ini rencana akan disubmit di insya Allah untuk key yang lebih tinggi Pak. Jadi kemarin Q2 mudah-mudahan ini bisa di Q1.
Oh, Judulnya di sini adalah Dosimetry Karakteristik GovChromic ABT3 Film on Photon Beam Gamma Knife Perfection. Jadi di sini saya di samping melakukan simulasi, jadi ceritanya di lab itu kita melakukan simulasi, kemudian juga kita membandingkannya dengan pengukuran. Ini adalah bagian pengukuran yang kita lakukan di Siloam Hospital di Karawaci, Tangerang. Jadi yang menjadi kebaruan di judul ini adalah kita melakukan karakteristik untuk photon beam gamma knife itu menggunakan GovChromic ABT3. Jadi yang menjadi rekomendasi dari AIPF dari RTF 384 itu adalah kita menggunakan GovChromic ABT3. Jadi kita sudah mengikuti saran dari vendor dan juga dari persekutuan dari fisika medis, Pak. Jadi kebaruannya di sini. Dan juga kita menggunakan device spesifik, Pak. Device yang kita gunakan itu adalah Gamma Knife Perfection. Jadi Gamma Knife Perfection ini adalah alat untuk menghancurkan kanker menggunakan sinar radioaktif, Pak. Radioaktif yang kita gunakan itu adalah kobalt. Jadi ceritanya di bagian yang saya bikin hijau ini adalah pendahuluan dan menceritakan bagaimana keutamaan atau keunggulan dari GovChromic ABT3 film. Kemudian di sana juga kita sampaikan tujuan dari bagian penelitian ini apa. Kemudian di yang kuning kita bercerita tentang bagaimana metodenya, Pak. Bagaimana metode pengambilan data pengukuran di rumah sakit. Kemudian kita juga melakukan istilahnya di sana itu adalah kalibrasi menggunakan GovChromic dengan dosis yang diberikan itu 0 sampai dengan 10 gray. Di bidang tertentu, bidang yang kita gunakan di sini adalah bidang exact. Kemudian untuk risetnya kita gunakan GovChromic dengan dosis 5 gray yang kita berikan sinar radioaktif menggunakan Gamma Knife Perfection. Itu metodenya yang sudah kita bikinkan di metode. Kemudian juga hasilnya kita scanner menggunakan Epson V700 punyanya Lab UI, Pak. Jadi itu metodenya di sana. Kemudian hasil yang kita dapatkan ternyata setelah kita lakukan kalibrasi ternyata hasilnya jauh cukup baik dibandingkan dengan GovChromic sebelumnya. Jadi dahulu orang menggunakan GovChromic aja, Pak. GovChromic film. Sekarang kita gunakan GovChromic ABT3 dan hasilnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Kita mencapai itu hampir mencapai 0,9963, jadi hampir mendekati 1. Kemudian hasil pengukuran dengan hasil manufaktur yang kita dapatkan dari vendor juga sangat baik, Pak, di bawah 1% sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh vendor dan juga oleh persekutuan fisika medis. Jadi yang bagian biru ini adalah sebuah capaian yang bisa diterima oleh kalangan fisika medis. Oke. Kemudian di keyword kita juga sampaikan ada ini bagian-bagian tertentu saja. Tapi saya masih ini, kalau seandainya ada masukan nanti untuk keyword barangkali bisa didiskusikan lagi. Barangkali itu, Pak, yang saya bisa sampaikan. Baik. Dari saya ya, baik, terima kasih. Sudah cukup terstruktur dengan baik, ya, dengan baik ini, terstruktur dengan baik. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya satu ya, EBT3 itu singkatan atau apa ya? EBT3 itu dia singkatan, Pak. Tetapi baik. Dia singkatan tapi sudah biasa digunakan untuk paper-paper sebelumnya yang menggunakan EBT3 juga, tetapi menggunakan device yang berbeda. Dan itu ketika di paper itu sudah banyak orang tidak menggunakan singkatan, kepanjangannya nggak dibikin lagi ya. Jadi sudah tahu ya yang namanya EBT3 itu apa ya. Yakin itu ya, karena beberapa tempat juga kayak misalnya XRD, SEM gitu, itu tetap juga dituliskan kepanjangannya. Jadi tolong nanti dicek lagi apakah penggunaan EBT3 ini sudah umum, artinya di dalam 1 tahun terakhir, paper-paper yang menulis EBT3 itu apakah tidak ada yang menuliskan kepanjangannya. Ya, kebetulan sebenarnya saya juga siapkan sebenarnya paper yang sebelumnya, Pak, yang juga melakukan ini tetapi pada device yang berbeda. Jadi dia memang menuliskan GovChromic EBT3 gitu aja, Pak. Jadi EBT3 ditulis gitu aja bisa lolos ya. Oke. Sudah tahu. Ya, itu aja sih gitu ya. Tapi secara umum memang kalau orang yang bukan orang ya, maksudnya di daerah jurnal yang
Ya, pada Berbeda ya. umumnya itu harus menuliskan kepanjangannya ya. Jadi itu. Tapi kalau memang sudah di situ ditulis ya nggak masalah ya. Ada beberapa ya selain EBT3 saya lihat di situ ada yang namanya FEAM. Ya, FEAM betul. juga kalau memang ini sudah umum sebetulnya. Sudah Apalagi di jurnal-jurnal yang biasa dia nggak ditulis nggak masalah. Ya. Namun tolong itu nanti dicek kembali ya untuk sure-nya seperti apa. Baik, menurut saya sudah bagus ya, sudah dikelompokkan seperti ini dan aplikasi sampai aplikasi ini pun ditulis ya. Saya kira tidak ada masalah di sini ya. Secara teknis dalam arti secara isi dalam arti apa yang dituliskan lebih ke arah teknisnya ya. Ini secara apa namanya topik penelitiannya karena memang saya bukan di bidang ini, saya tidak bisa banyak memberikan masukan ya, tapi yang terlihat di sini memang ini sudah terstruktur dengan baik gitu. Silakan yang lain memberikan masukan ya. Siapa dulu? Dari Fitri dulu, David. Mungkin ada yang lain ya. Kali mau menginfokan itu Pak, Grammarly-nya untuk kelas kita kan sudah diperpanjang Pak premiumnya. Jadi mungkin nanti juga bisa sekalian dicek ininya ya Pak ya. Bahasa Inggrisnya ya. Inggrisnya dan juga ininya, plagiarismenya, similarity. Oh iya, siap. baik. Cuma kebetulan, maaf silakan. bagian ini kebetulan sudah kita cek Grammarly dan juga kita sudah cek, kita pakai e-ticket Pak, jadi sudah bagus. dicek. Ya. Sudah. Bagus ya. Jadi ada e-ticket di ITB juga kita punya. Jadi silakan nanti kalau sudah di final di akhir-akhir gunakan itu untuk ngecek plagiarism. Nah, sebetulnya kita belum masuk ya ke pembahasan plagiarism. Nanti setelah ini nanti kita akan coba ya sedikit-sedikit kita masuk plagiarism. Yeah. Baik, yang lain masukan? Minimal apa? Minimal apa ya? Apalah satu kata atau Saya dua gini kata. Pak, sebenarnya keyword Pak. Jadi kebetulan jadi jurnal fisika medis itu keywordnya itu memang hampir mirip dengan judul yang ada Pak. Jadi tidak masalah. Jadi begini ya, nama keyword itu ada seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Itu ada dua ya. Yang pertama adalah untuk pengklasifikasian. Jadi nanti paper ini akan diklasifikasi berdasarkan keywords. Satu lagi adalah membuat paper kita mudah dicari oleh orang lain. Jadi ada kata-kata yang mirip tapi tidak masuk di dalam abstrak dan judul, kita tambahkan di keyword. Hanya itu saja. Ya, kalau misalnya ini untuk pengklasifikasian ya nggak masalah. Ya, masuknya ke dalam dosimetri characterization gitu. Itu juga nggak masalah. Tapi misalnya ini ada nggak kata-kata lain yang sama artinya, tapi tidak ada di dalam teks dan abstrak? Ada nggak? Misalnya gini, kadang-kadang kan gini, dosimetri dengan dosimeter, nggak ada ya dosimeter di sini ya. Nggak ada. Misalnya Anda nggak tulis dosimeter di dalam abstrak, tapi wah ini kan mungkin bisa ada orang nulis ini dosimeter juga gitu ya. Kemudian ada tambahkan ke dalam keyword, itu tidak masalah. Oh iya Pak. Bisa Pak, karena memang film Govchromik itu bisa juga dijadikan dosimeter karena dia akan mengukur dosis juga. Tapi dosimeter ada ditulis di dalam abstraknya, jadi nggak usah. Ada. Ini mungkin ada lagi kata yang lain. Misalnya tentang apa? EBT itu masuknya film apa? Film kah? Jenis apa? Misalnya jenis film apa? Misalnya yang biasa dikenal dengan Govchromik itu tentang film apa? Filmnya memang spesifik untuk melihat dosis serap untuk radioaktif sih Pak. Nah, misalnya radioaktif, bisa nggak ada orang bilang radioaktif film bukan? Enggak, ya misalnya ya, misalnya film ini misalnya film ya misalnya saya sebutkan tadi radioaktif film misalnya. Itu kan nggak ada di dalam teks, tapi emang itu ada gitu misalnya. Ya Anda boleh masukkan ke sini.
Tapi bisa sih Pak, seperti ronsen kayak gitu kan sebenarnya juga ini sih, film Ya, radioaktif. boleh kalau misalnya masih ada apa namanya space ya, misalnya ada boleh sampai 5, boleh sampai 7, dan Anda bingung mendapatkan apa kata-katanya, ya boleh ditambahkan itu gitu ya. Siap. Nggak masalah. Namanya dosimeter, dosimetri, terus apa lagi ya? Diafragmatic. Baik, terima kasih infonya. Absen sudah dibuka, silakan Anda mengisi absensi di klik 6 ya. Baik, yang lain silakan memberikan masukan. Ani, satu-satu. Kalau saya karena berkaitan dengan cancer, kalau nggak salah, mungkin keywordnya bisa ditambah dengan cancer. Iya. Bagus. Bisa. Maksudkan. Misalnya, tapi cancernya cancer apa? Ya, brain cancer, Pak. Cancer, pengukuran cancer atau ya, misalnya atau alat untuk cancer terapeutik ya, apa sih? Fit? Ya, bisa Pak. Cancer terapeutik bisa Pak. Pengobatan cancer. Ya, misalnya ya, itu kan bisa juga dimasukkan. Ya. Tapi memang ya agak sulit ya bagi saya atau yang lain untuk memberikan masukan berupa keywordnya harus apa lagi. Yang harus menguasai ini adalah orang yang riset di situ. Kalau nggak tahu tanya ke pembimbingnya ya, atau ke pembimbing. Iya, Pak. Kalau kita memberikan belum tentu cocok. Gitu. Jadi masalah-masalah teknis seperti itu tidak bisa saya sudah spesifik ya, secara spesifik. Tapi mungkin ada 1-2 yang bisa, tapi nggak selalu bisa karena bidangnya terbatas. Baik, yang lain nggak ada masukan. Siapa lagi? Azwar. Nggak ada. Azwarnya hilang. Azwar, silakan berikan masukan. Maaf Pak, misalnya saya mau masuk lewat laptop cuma agak bermasalah, jadi ini sementara saya masih coba lewat laptop. Oke, iya nggak apa-apa. Silakan Azwar berikan masukan ya. Masukannya Pak. Iya. Kalau dari saya sih saya lihat sudah cukup bagus Pak, apalagi sudah pernah ini ya Pak ya publikasi di jurnal. Saya sebenarnya agak ini Pak memberikan masukan karena kebetulan belum pernah submit di jurnal, masih sementara berencana untuk submit. Ya, tidak apa-apa. Kalau melihat strukturnya saya kira sudah bagus Pak. Oh gitu. Baik. Siapa lagi yang belum nih? Yang belum. Anis. Iya Pak. Tentang presentasi dari Pak Junius, seperti yang Bapak sampaikan secara struktur sudah bagus. Saya ingin bertanya mengenai ini Pak, pendapat Bapak mengenai keyword itu, apakah umumnya diawali dengan huruf kapital, seperti yang kita lihat kan di sini ada D-nya besar ya. Kemudian yang kedua, pendapat Bapak mengenai ini kan keywordnya hanya 3 Pak. Seperti tadi sudah diusulkan cancer, apakah setidak-tidaknya itu 4 keyword ya Pak ya yang umumnya idealnya diterapkan di suatu abstrak. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Anis. Untuk keyword, huruf besar atau huruf kecil itu tergantung dari jurnalnya. Silakan dilihat jurnalnya. Kalau misalnya jurnalnya, ternyata mau huruf besar, mau huruf kecil, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Jadi ikuti jurnalnya, lihat paper-paper di tahun terakhir mereka mengisi keyword itu pakai huruf besar atau huruf kecil. Itu satu ya. Terus yang kedua mengenai berapa banyak jumlahnya itu juga ada aturannya. Ya, aturannya itu tergantung jurnal juga. Biasanya itu 5. Biasanya gitu ya. Tapi ada yang tidak membatasi. Anda bisa lihat saja di yang akhir-akhir itu gimana begitu. Kalau bisa banyak ya masukin banyak gitu, tapi ada batasnya. Kalau nggak salah 7 gitu ya. Itu juga tergantung jurnal. Jadi dilihat di situ aturan penulisan. Kalau kita mau ngambil pada umumnya itu 5. Ya, umumnya. Tapi setiap jurnal punya
kebijakan beda-beda. Baik, mungkin itu ya jawaban yang bisa saya berikan. Berikutnya Iya, Pak. Muhammad, siapa? Namanya nggak kelihatan. Muhammad Taufikur Rahman. Silakan. Ya Pak, mungkin dari isinya saya kurang paham ya Pak ya. Mungkin dari strukturnya, iya. Mungkin dari strukturnya udah bagus itu Pak. Cuma itu. Iya. Baik, berikutnya. Saya kurang paham Feriska. isinya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga nggak terlalu paham. Nggak perlu dipaksakan, karena kita bukan belajar isinya ya. Iya Pak. Kita belajar struktur. Silakan, Feriska. Ada masukan? Terus di-mute lagi. Di-mute itu, Feriska. Nah, Oke, ya. baik. Ya, apa ya Pak ya? Orang Iya. sekian soalnya ya kan memberikan tanggapannya. Supaya nggak tidur. Saya rasa juga. Ayo. Ya sama Pak dengan yang lain. Ya sama dengan Bapak juga, ini sudah bagus. Oke lah, kalau gitu apa langsung aja nih berikutnya. Eka langsung punyamu aja. Ya, kalau ada pertanyaan Pak. nanti kita pikirkan lagi. Tapi kalau nggak ada, langsung nih lanjutin. Jadi saya komen atau boleh langsung komen. presentasi? Oh tapi ya apa ya? Nggak ada paling Pak. Tadi karena sempat device saya bermasalah. Tapi kalau saya nggak tapi ini saya mau memastikan aja antara pemakaian because dan because of gitu ya Pak. Nah, itu bahasa Inggris ya. Ya, film was chosen for measurement because it. Nah, kalau because dan because of itu sebelum subjek itu biasanya because of atau bukan? Iya, bisa. Kalau saya salah gitu. Halaman berapa? Halaman berapa? Kalimat pertama. Paragraf pertama. Ya, the for measurement because. Bisa sih Pak. Tapi enggak sih, kayaknya udah benar. Ini harus ditanya ke orang native speaker ya. Saya juga nggak tahu. Fit bisa jawab, Fit. Tapi kalau dicek di Grammarly ini lolos Pak. Barusan saya coba cek di Grammarly juga kan. Kalau dicek di Grammarly Pak, ini udah 99% Pak. Betul Pak, saya coba juga. Kita untuk alternatifnya untuk menghindari banyak kata-kata yang sama digunakan kayak because berkali-kali digunakan kan ya. Bisa pakai owing to. Jadi kayak ya betul. Gapromic is the film was selected for the measurement owing to Oke. dosimeter. Sip. Apaan, Fit? Kurang jelas suaranya. Ya, kurang gede kali ya. Jadi alternatif lainnya selain pakai kata because bisa pakai kata ini Pak owing to Oke. Karena sifat yang baik ini kepunyaan si filmnya kan. Iya. Boleh itu ya divariasikan kata-kata seperti itu. Siap. Baik. Terima kasih. Thank you, Bet. Sama-sama Pak. Jadi gitu ya tadi yang bertanya. Siapa lagi yang belum ya? Prihatin. Ya Pak. Gimana Prihatin? Kalau menurut saya sih sudah bagus ya Pak ya, kalau sudah masuk ke jurnal ya. Jadi belum. Yang ini belum Bu. Oh belum ya? Oh saya tadi terlambat masuk. Saya cuma pengen menanyakan aja Pak, seperti yang kemarin mata kuliah yang kemarin Bapak ajarkan, itu kan ada 4 poin ya di abstrak ya. Yang pertama itu pendahuluan atau novelty, terus apa yang dilakukan, terus kesimpulan, riset, methods gitu ya, terus sama manfaat. Kalau manfaat itu kalau memang itu wajib masuk atau gimana ya Pak ya? Di situ kalau nggak salah saya sudah sampaikan untuk bagian introduction dengan manfaat boleh ada boleh tidak. Oh gitu. Ya, baik Pak. Ya, tidak harus. Mungkin hanya 3 aja. Pak, yang saya tanyakan. Iya. Yang 3 saja. Apa yang dilakukan, bagaimana caranya, hasilnya apa, itu yang paling penting di. Apa yang dihasilkan? Dan itu juga yang dihasilkan juga harus yang paling ya tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang, tapi yang paling penting atau informasi yang paling
punya kebaruannya lah gitu ya, atau suatu new finding-nya gitu ya, penemuan barunya di mana itu yang dituliskan. Baik. Baik, Pak. Berikutnya, ini nanti kelamaan. Berikutnya siapa yang mau maju? Saya stop ya, Pak ya? Ya, di stop silakan. Terima kasih, Jenius. Silakan. Nggak ada? Kau usah malu-malu ya, saya gitu. Boleh Pak, saya Iya, boleh Eka. Iya, mantap. Gitu dong. Kau di sini untuk mendapatkan masukan ya. Ini punya Eka ya. Oke. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Jadi yang pertama, ini adalah jurnal pertama saya yang coba saya buat. Nah, dengan judul di bidang material luminesensi berbasis gelas borat. Judulnya itu Investigation of Spectroscopy Properties from Erbium, Ion, Doped pada komposisi tersebut for near solid state application dengan bagian yang saya tandai warna biru sebagai novelty. Nah, ini rencananya adalah jurnal saya yang pertama sebagai first author, dan di abstrak ini saya jadikan bagian yang biru ini sebagai pendahuluan, di mana di bagian ini saya jelaskan bahwa rare earth yang didoping pada borat gelas itu menjadi topik yang menarik karena aplikasinya yang banyak, salah satunya adalah solid state material. Kemudian pada bagian yang hijau ini saya tandai sebagai work saya atau apa yang saya lakukan, yakni yang pertama dengan memfabrikasi sampelnya dulu dengan teknik milk quenching yang sudah saya sebutkan, kemudian saya sebutkan ada komposisinya dan apa saja yang saya ukur dan juga saya observe. Kemudian yang merah ini adalah hasilnya, di mana terdapat beberapa peak near infrared yang saya observe dari penelitian saya, kemudian juga komposisi optimum yang menurut saya menunjukkan hasil yang paling baik. Kemudian yang ini mungkin bisa jadi perspektif karena pada penelitian ini saya juga bandingkan dengan material-material lain yang sudah dibuat untuk kemungkinan aplikasinya, potensial aplikasinya sebagai solid state material. Keyword yang saya pilih itu ada 5, ada borat glass, rare earth, luminescence, Jude Oveldt, dan McCamber. Kemudian saya menyusun abstrak ini berdasarkan contoh ini karena banyak sekali jurnal-jurnal di bidang saya yang publish di optical materials. Jadi termasuk grup-grup penelitian saya juga banyak yang publish di situ, sehingga saya mencontoh pada paper ini. Itu Pak, sekian, terima kasih. Baik, good ya, bagus ya. Saya kira saya barusan baca sekilas sudah bagus ya, dalam arti strukturnya sudah jelas ya, sudah diterapkan di jurnal paper sendiri, itu apa yang sudah dilakukan. Apa ya yang saya bisa berikan masukan? Saya kira sudah bagus sih. Novelty ini berarti material ini baru ya? Iya. Belum ada yang memberikan ER itu apa? Erbium ya? Dari lantan. Belum ada orang yang memberikan doping erbium di ZNGDXBA. Belum ada ya? Ini buat sendiri? Buat sendiri, Pak. Di mana eksperimennya? Di Nakhon Pathom University, Pak. Di di luar. pusat lab gelas ya, di luar Thailand. Di Thailand. Oke. Saya kira di Indonesia. Belum ada. Belum ada bisa. Ini suhunya berapa ini? 1.300. 1.300. Itu penting nggak disebutkan? Ada nggak variasi suhunya? Sebenarnya variasi suhu tidak ada. Baik. Apakah suhunya itu perlu diberitahu? Penting nggak kalau diberitahu di abstrak atau nggak terlalu penting? Biasanya sih enggak ya, Pak. Biasanya enggak, ya udah. Okay. Proses pembuatannya, milk quenching teknik. Oke. Baik. Hasilnya yang mana ya? Itu seberapa speak. Oke. Baik, Fitri, ini bidang Fitri.
Berikan masukan Fit. Takut. Kok takut? Mau ini Pak ngasih masukan, tapi ini minor sih sedikit untuk kalimat yang pertama. Kan ini aplikasinya seperti such as kan seperti mungkin bisa ditambah lagi, Harus misalkan banyak ya. solid, iya harus banyak. Kalau cuman mau satu, bisa pakai katanya including, bukan such as. Ya. Itu. Beberapa. Terus mau tanya juga di penelitian ini yang misalkan apa ada optimasi atau optimasi parameter kondisi, misalkan optimasi komposisi X-nya atau apa gitu. Kok ada ya di sini? Hanya itu aja ya Mbak ya? Ada. Yang itu X-nya dari 0 sampai 15 sampai 15 molar ya? Oh iya. Iya. Udah sih Pak, kayaknya. Baik, oke. Yang ini, lain, iya. yang lain gimana beri masukan? Saya ngelihatnya bagus karena warna-warni ya, jadinya enak lihatnya. Cuma itu perspektifnya kurang S kayaknya ya. Oh iya, itu kan di luar. Maaf, Pak. Enggak, itu iseng aja. Ya silakan yang lain masukkan. Dari Junius kan sudah publish nih. Ayo Junius, berikan masukan. Bingung karena bukan bidangnya ya, tapi nggak apa-apa. Strukturnya juga. Saya belum publish Pak, tapi doakan masih. Katanya udah di-accept. Iya, tapi kan masih ada ininya dari editornya ada. Masih ada. Oke. Tapi doakan Pak. Ya. Gini Pak, sebenarnya kalau materi tentu saya nggak paham Pak. Cuman barangkali yang untuk hasil apakah seperti ini, apakah sudah lengkap, saya juga kurang begitu paham Pak. Karena kalau di bidang saya memang kebetulan simulasi Pak. Selalu membandingkannya dengan hasil eksperimen gitu. Iya. Kalau ini kan eksperimen gitu Pak. Iya. Apakah dengan begini sudah cukup atau bagaimana? Kalau seandainya belum, barangkali di bagian hasil saya belum sebenarnya kurang paham Pak. Tapi apakah sudah cukup atau belum? Yang tahu tentu yang di bidangnya Pak. Baik, ya. Biasanya memang kalau di bagian eksperimen itu segini udah cukup. Cukup ya Pak. Tidak perlu ditambahkan dengan ini ya. Meskipun ini sebetulnya dia sudah menganalisanya dengan teori yang ada ya. Beberapa teori itu ada di situ. Ya, saya belum tahu juga isinya seperti apa, tapi dia bandingkan ya. Ya gitu ya. Benar ya, Eka? Tapi kalau metodenya udah jelas Pak. Jadi kalau metodenya sudah cukup bagus. Cuma di hasil yang saya mungkin karena ketidakpahaman jadi kok sedikit gitu. Seperti mungkin gini Pak, karena kan di judulnya for near solid state application. Nah, saya mau highlight aja bahwa material saya bisa mengemisikan 1536 nanometer gitu. Ya, jadi intinya itu ya. Sip. Cukup bagus Pak. Oke. Pak mau nambahin boleh Pak? Iya silakan Fitri. Iya ini jadi keinget. Mungkin Mbak ini yang 1536 nanometer ini belum pernah dilaporkan di material lain misalkan atau apa. Jadi bisa ditambahin kata itu gitu. Kata apa? Misalkan mengemisikan strong emission 1536 nanometer yang belum pernah dilaporkan sebelumnya misalkan gitu. Atau oh iya. Boleh. Atau misalkan ini kalau masuk misalkan kebaruan ini kebaruannya, iya kalau ini kebaruannya di properties. Bagus. Iya. Baik, boleh ditambahkan juga. Atau mungkin di dalam teks minimal ya. Kalau dari saya baru keingatan lagi untuk nama ya, nama itu jangan disingkat dulu ya. Oh iya Pak. Jangan disingkat dulu, kasih aja gitu kan. Kecuali kalau ada 3 nama, kayak misalnya punya Eka tuh ada S-nya boleh deh tuh S titik gitu ya. Tapi usahakan tidak ya. Oh iya Pak. Kalau NIR nggak masalah ya, NIR itu udah tahu lah. Kalau di bidang ini udah tahu. Baik, yang lain siapa yang memberikan masukan? Kalau tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih Eka. Silakan. Sama. Yang lain ya, yang lain presentasi.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Jangan minta ditunjuk. Saya juga minta. Ya, silahkan. Ani. Nah, ini adalah hasil eksperimen saya. Jadi judulnya The Dynamic Mechanism and Penetration Tolerance Effect of Liquid Metal Impingement to the Metal Plate. Sebelumnya kenapa saya bilang dynamic mechanism itu adalah novelty, padahal sebenarnya kata ini tuh sepertinya umum dibahas dimanapun. Karena akhirnya kerjaan saya ini tuh beberapa masuk ke mechanical engineering dan metallurgical engineering gitu kan. Nah ini kenapa dynamic mechanism, karena ada satu mekanisme yang di luar perkiraan saya. Nah itu nanti ada di result ini. Nah terus kalau yang ini tuh Aimato novelty-nya, jadi di reaktor nuklir itu kalau terjadi severe accident itu fuel-nya atau bahan bakarnya itu kadang bahkan bisa meleleh, terus bisa kemana-mana, kurang lebih seperti itu. Akhirnya daripada kita menggunakan bahan-bahan yang sama mahalnya, kita mensimulasikan secara eksperimen dan nanti juga akan saya simulasikan secara numerik. Itu untuk yang eksperimen ini dengan low melting point di campuran alloy gitu, Pak, logam-logam gitu. Baik. Saya milih ini karena secara densitas mirip dan secara thermal conductivity juga mirip, sehingga bisa mensimulasikan kurang lebih seperti itu. Terus ini metodenya saya menggunakan loose metal dan eutectic alloy LBE, dan LBE ini sendiri juga digunakan di reaktor nuklir. Selanjutnya untuk beberapa behaviornya ditangkap dengan high speed kamera dan high speed thermal kamera dan beberapa thermocouple yang terpasang. Dan akhirnya didapatlah ada ternyata saya pikir hanya satu dynamic mechanism seperti paper-paper sebelumnya. Ternyata saya mendapatkan ada yang namanya cracking mode. Jadi tidak melting tapi dia langsung cracking. Itu justru lebih berbahaya. Terus sudah mungkin itu saja sih Pak. Dan ada beberapa hal yang combining dengan SEM. Saya juga menggunakan SEM juga, SEM EDX untuk menganalisis sebaran akhirnya itu seperti apa, seperti itu. Dan saya tidak ada akhirnya yang terakhir, bagian terakhir seperti signifikansi atau apa yang lain sebagainya. Terus keywordnya saya coba untuk bikin se-different mungkin, misal seperti kata-kata grid plate itu ada di introduction tapi tidak ada di sini di abstrak, dan summation itu. Iya. Suaranya hilang. Suaranya putus. Halo? Ya Pak, saya sudah selesai Pak. Oh, sudah selesai. Halo? Baik. Ya. Baik, terima kasih ya. Secara umum sudah bagus ya. Namun mungkin kalau saya bisa memberikan masukan di bagian result itu, mungkin ditambahkan pembeda sama yang di atas ya. Misalnya we found that, bukan it found ya, jangan pakai we lah. It was found that gitu ya. Telah diketahui bahwa apa begitu ya. Ditambahkan seperti itu menunjukkan itu result. Nah, itu satu. Yang kedua, saya masih belum melihat mana yang merupakan penemuan yang paling apa ya, yang paling bagus dari paper ini, atau sesuatu yang bisa dijual itu yang di kalimat yang mana. Ya, saya melihat kok hampir semua sama.
Ya, itu mungkin bisa ditekankan lagi gitu. Baik, Pak. Ini juga masih dalam proses penulisan. Ya, baik, tidak apa-apa ya. Kemudian mengenai eksperimen itu kok saya masih belum melihat metodenya itu ya, melihat bagaimana apa yang cuma pakai high speed kamera aja, maksudnya ini satu aja gitu. Dua sih, Pak. Dengan jadi, apa lagi? High speed thermal camera. Yang mana? Dan beberapa thermocouple untuk pengukuran. Saya tuh dengarnya terputus-putus, apa cuma di saya atau gimana ya? Di saya juga putus-putus, Pak. Putus-putus ya, saya kurang jelas. Ya. Jadi intinya kalau saya melihat ini metodenya kurang jelas ya, masih terlalu ngambang. Jadi apa yang dikarakterisasi, apa yang dirubah, yang dipelajari itu apanya begitu. Jadi kan di sini kan dinamik mekanisme, bagaimana cara untuk mendapatkan mekanisme tersebut, dan termasuk penetration tolerant effect itu gimana caranya di observe-nya pakai itu ya, high speed camera ya. Penetration tolerant effect-nya itu di penetration tolerant itu ada ya, di mana ya penetration. Tapi tolerannya di mana ya? Bagaimana melihat penetration tolerance-nya gitu. Memang di sini ditulis behavior dari liquid metal, penetration through the plate were observed by high speed camera. Tapi bagaimana Anda itu melihat dinamik mekanismenya dan efek dari penetration tolerance? Apa ada di bawahnya ya? Belum ada, Pak. Jadi toleran itu maksudnya apa gitu? Itu juga harus bisa ada di dalam abstrak. Apa sih tolerance efek itu gitu ya? Di situ hasilnya seperti apa nih toleran efeknya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal di judul ada, di dalam juga ada. Dynamic mechanism itu apakah tergambarkan nggak di result gitu ya? Jadi tolong mungkin hal itu yang perlu diperbaiki menurut saya. Baik, masukan dari yang lain. Saya buka. Dynamic mechanism, dynamic behavior dengan dynamic mechanism itu sama atau beda? Mekanisme itu seperti ini ya, Pak. Sekuensinya, jadi nanti di hasil ada penjelasan tentang sekuensi apa saja yang terjadi di situ. Behavior tuh dia itu berperilaku seperti apa pada saat satu metal ketemu dengan metal yang lain. Behaviors kenapa pakai dikasih tanda garis bawah merah ya? Ada beberapa, ini kalau nggak salah bisa harus ada U-nya, tapi saya memilih untuk pakai U saja. Oh gitu. Mungkin Anda pilihnya yang US atau yang Inggris ya, salah satunya. Nah, itu mungkin karena itu ya. Silakan nanti ini kan dipilih salah satu. Kalau yang US mungkin US berarti behavior. Baik. Oke, tinggal nama ya, nama kalau bisa di semua namanya dimasukin ya. Mengenai keyword ya silakan nanti dilihat ya tujuan jurnalnya apa, di sana bagaimana dia menulis, apakah klasifikasi atau sesuatu yang tidak ada di dalam abstrak dan judul ya. Tapi penting. Baik, silakan yang memberikan masukan yang lain. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Silakan selanjutnya berikan tulisannya.
Nggak ada? Siapa ini? Saya coba Pak ya. Iya, nggak usah lama-lama. Langsung aja saya rebutan gitu. Maaf Pak, apakah sudah ini? Sudah, tolong share? dibesarkan. Ya, betul. Oke. Baik Pak, untuk analisis abstrak paper yang telah kami submit Pak masih under review. Kami mengambil judul A New Validation and Improvement in the Method of Gamma Heating Calculation in GA Shiwabashi Silicide Core. Jadi GA Shiwabashi ini adalah nama reaktor di Batan Serpong, kawasan nuklir Serpong. Kemudian apa yang kami anggap novelty di sini adalah new validation. Jadi selama ini validasinya berbasis konfigurasi teras atau bahan bakar dari uranium oksida, sedangkan saat ini GA Shiwabashi, reaktor GA Shiwabashi menggunakan konfigurasi teras atau bahan bakar silisida. Kemudian selain itu kami juga melakukan beberapa improvement terhadap simulasi perhitungan panas gamanya, Pak. Jadi ada code atau program penghitung panas gamma yang lama yang kami develop sehingga diharapkan hasil developnya, hasil improvementnya memberikan tingkat akurasi yang lebih baik. Itu yang kami asumsikan sebagai novelty dari penelitian kami. Kemudian dari sisi author, kami tuliskan semua orang yang berkontribusi secara ilmiah. Ya. Jadi mulai dari ITB, Departemen of Physics ITB, kemudian ada juga dari pembimbing kami, pembimbing ketiga riset kami. Jadi pembimbing pertama Pak Waris, pembimbing kedua Pak Rizal, dan pembimbing ketiga dari Batan Serpong. Baik. Kemudian dari orang keempat dan orang kelima adalah supervisor ataupun operator dari reaktor yang ada di Serpong, Pak. Jadi secara kontribusi ilmiah sudah mencakup ke semuanya. Baik. Di sini juga kami menggunakan double afiliasi. Kebetulan kami juga berstatus peneliti di Batan Serpong, Pak. Jadi kami tuliskan afiliasi kami di ITB yang pertama karena sedang tugas belajar. Kemudian afiliasi tempat kami bekerja di afiliasi yang kedua. Baik. Pak Waris nggak masalah ya? Nggak masalah, Pak. Iya. Iya, oke. Saya setuju. Kemudian dari sisi kontak person, seperti yang pembimbing sampaikan juga harus menggunakan kontak person pembimbing, seperti yang juga Bapak sampaikan sebelumnya kuliah. Jadi kami di sini menggunakan kontak person Pak Waris sebagai email kontak personnya. Baik. Terima kasih. Berikutnya kemudian abstrak. Kalau dari abstrak, dari yang bagian kuning ini kami memberikan kalimat pengantar bahwasanya gamma heating ini penting termasuk untuk bagian dari evaluasi keselamatan di sini. Kemudian penentuan gamma heating itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengukuran langsung dengan kalorimeter dan juga dengan perhitungan, simulasi perhitungan. Kemudian apa yang kami lakukan, kami declare di bagian hijau ini, Pak. Jadi kami lakukan pengukuran dengan kalorimeter, kemudian kami kembangkan beberapa improvement dari code penghitung gamma heating yang ada sebelumnya. Termasuk diantaranya dengan memberi user interface. Jadi sekalian berfungsi sebagai media diseminasi dan juga media diklat atau training, Pak. Jadi lebih mudah dipahami buat para user. Sebelumnya itu berbasis DOS. Jadi kalau tidak menekuninya itu penyiapan inputnya agak sulit dilakukan. Termasuk dengan membagi pola spektrum perhitungannya menjadi 18 grup energi. Dari sebelumnya 3 grup energi. Kemudian bagian results kami declare di bagian ini, di mana dari hasil eksperimen dan juga perhitungan dengan menggunakan code yang lama itu penyimpangannya bisa 30%, sedangkan improvement yang kami lakukan hasilnya alhamdulillah menunjukkan bisa berkurang sangat jauh sekali, Pak, hingga 2% penyimpangannya dari pengukuran. Baik, kemudian itu kebaruannya dari sisi, ya. Kemudian dari sisi perspektif atau kemanfaatannya kami bisa declare di bagian ini bahwasanya code yang kami kembangkan dari code lama itu lebih akurat dan diharapkan direkomendasikan sebagai
program untuk menghitung gamma heating untuk banyak target iradiasi di dalam teras reaktor. Itu Baik. yang dari sisi perspektif. Kemudian dari sisi keyword, sebelumnya paper yang kami submit itu masih menyimpan kata-kata kunci yang terkandung dari judul ataupun dari uraian abstrak, Pak. Kemudian setelah mengikuti kuliah yang kemarin, kami coba hilangkan ini untuk memperluas pencarian. Jadi kami hilangkan bagian gamma heating menjadi irradiated target. Kemudian RSG gas itu nama lain atau nama Indonesianya dari GA-CWBC, Pak. Jadi kami ubah. Jadi biar tidak muncul dua kali untuk memperluas dari pencarian. Baik. Itu aja, Pak, paling yang bisa kami Baik. sampaikan untuk analisis abstrak yang kami siapkan setelah kami submit. Baik. Terima kasih. Jadi untuk yang terakhir ya tentang keyword ya, saya sampaikan lagi bahwa boleh yang seperti ini dan tidak masalah jika memang sudah ada di abstrak juga, tidak masalah. Ya, tinggal tujuan kalian nanti apa begitu. Ingin pengkelompokan gitu kan, supaya paper kita dikelompokkan berdasarkan suatu tema yang besar, topik yang besar, atau memang pengen jurnal saya ini lebih mudah dicari dengan keyword yang lain. Ya itu saya serahkan ke masing-masing. Itu boleh yang mana saja. Tidak harus. Kalau saya memang ada dua ya, kadang ya tergantung jurnal yang saya ingin capai. Kalau misalnya di sana itu adalah ternyata perlu pengkelompokan, ya saya melihat bagaimana yang lain, ternyata ya saya tambahkan ya pengkelompokan. Dan kalau enggak ya saya tambahkan. Kadang saya juga tidak menemukan kata-kata lain, sehingga kadang-kadang banyak juga yang double ya, di abstrak ada, di judul ada, saya tambahkan keywordnya ya. Ada juga seperti itu, jadi nggak masalah. Oke, saya kira sudah bagus, namun kok kelihatannya terlalu panjang kalau di saya. Namun ya ini kalau misalnya di jurnal yang dituju ya abstrak segini biasa saja ya silahkan ya. Hanya kalau di bidang saya mungkin agak sedikit panjang, nggak panjang banget, agak sedikit panjang. Terus kemudian ada satu saja ya, coba saya kritisi, meskipun ini bukan di bidang saya, namun mungkin dicek lagi ya, seperti di bagian result. In general, the calculation result were greater than measurement result. Ini suatu hal yang positif atau negatif? Saya nggak tahu. Kalau di bidang saya, kita pengennya kalkulasi itu hampir mirip dengan hasil pengukuran. Nah, kalau di sini kan lebih besar gitu. Jadi nggak sama ya, lebih cenderung menyatakan bahwa hasil kalkulasi tidak sama dengan hasil pengukuran. Ini sedikit, kalau pas saya baca, saya langsung berhenti di sini. Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin? Iya, Pak. Kalau sejauh ini dari penggunaan kode penghitungan panas gamma yang lama yang kita sebut GAMSET ini, memang hasil perhitungannya selalu lebih besar, Pak. Karena developer sebelumnya itu mengadopsi kode perhitungan yang ada di reaktor Prancis dengan daya 30 MW, Pak. Padahal reaktor GA-CWBC itu dayanya 30 MW. Jadi salah satu improvement yang kami lakukan adalah menyesuaikan parameter fisis hingga jadi 30 MW seperti kondisi real saat ini. Di mana di situ kalimat ada nggak itu? Yang menunjukkan, kan tadi kan disebutkan yang Pak, paling yang moreover GAMSET was initially made to calculate gamma heating in the 35 MW thermal reactor, Pak. Padahal reaktor RSG gas atau GA-CWBC hanya beroperasi pada daya 30 MW. Jadi memang panas gamma itu sebanding dengan daya reaktor, Pak. Jadi semakin besar dayanya, semakin besar juga panas gammanya. Maaf, saya jadi kurang mengerti. Jadi GAMSET itu alat mengukur atau menghitung? Code-nya, Pak. Penghitungnya. Penghitungnya ya. Jadi alat kalkulasi itu GAMSET. Ya. Dari GAMSET itu ketahuan 35. Iya, dia mengadopsi parameter yang ada di reaktor 30 MW.
Artinya kurang kan pas begini, sebenarnya, Pak. errornya tinggi gitu ya. Iya, Pak. Kemudian Anda membuat sebuah Beberapa improvement sehingga errornya lebih rendah kan? Iya, Pak. Nah, kenapa nggak itu yang dituliskan gitu loh? Kalau memang itu adalah sesuatu yang improvement dari studi ini. Kalau yang errornya itu sudah kami declare di kalimat ini, Pak, lebih dari 20% yang validasi yang terakhir pada teras sebelumnya itu 20% lebih errornya. Betul, itu kan punya mana orang atau punya Anda? Punya orang, Pak. Iya. Punya orang. Punya Iya. Anda itu kan di bawah 20%. Iya, betul, Pak. Nah, itu kenapa nggak di-declare gitu loh? Yang bagian ini sih, Pak, yang jadi rasio, kami menyebutnya sebagai rasio perhitungan dengan pengukuran. Kalau menggunakan GAMSET yang lama, program yang lama itu antara perhitungan sama eksperimen itu 1,37 atau 37% lah, Pak. Kalau menggunakan code yang kami develop, ya Pak, seperti ini. Kalau gitu, pertama pilih salah satu menurut saya. Ya, kalau misalnya di bawah ditulis dengan rasio, maka yang di atas itu ditulisnya dengan rasio. Itu lebih mudah ya. Kalau saya dari mata, kalau saya seorang reviewer, saya akan bertanya gitu. Lalu soalnya saya baca ini kok seolah-olah tidak sama, yang di atas diklaim 20%, yang di bawah diklaimnya jadinya rasionya 1,37 artinya 37% ya. Betul, Pak, penyimbangannya. Nah itu tolong nanti didiskusikan ya, apakah ini nggak bisa dibuat sebuah satu yang baku, sehingga nanti kalau membacanya itu sama, oh di atas itu sekian, di bawah itu pakai persennya sama. Jadi persen ya, yang kita bicarakan persen. Atau yang di atas itu pakai rasio, ya berarti di bawah itu pakai rasio gitu. Baik, Pak. Ya tinggal dirubah aja kalimatnya sebetulnya. Jadi melihatnya sama. Metodenya saya lihat agak sedikit kepanjangan, sedangkan resultnya itu ya nggak apa-apa sih sebetulnya, nggak panjang juga, ya cukup ya, nggak pendek juga gitu ya. Cuma metodenya memang kelihatan panjang. Tapi kalau memang yang lain seperti ini ya nggak masalah. Ya. Ada gitu. Kalau boleh sering sedikit Pak, sebenarnya yang kami susun sebelumnya itu mungkin lebih panjang, Pak. Jadi ini merupakan hasil dari ini, Pak. Kan kami ikutkan proofreading, jadi pembimbing menawarkan ada dana untuk proofreading, silahkan digunakan. Jadi sama kliniknya atau proofreadingnya itu sudah dibuat mungkin lebih pendek, lebih to the point gitu. Iya. Dan ini pun saya melihat masih panjang. Masih kepanjangan. Tapi karena memang yang proofreadingnya memang agak lintas kepakaran sih, Pak. Tapi secara pengalaman kan dia juga bisa mengarahkan gitu, Pak. Iya. Ya secara ini sih nggak masalah, cuma tadi itu ya, yang di atas itu pakainya persen, yang di bawah pakainya rasio. Itu ya bagi kalau mau mikir sedikit sih bisa ya, tapi itu dia ya, sebaiknya gitu. Baik, silakan masukan yang lain. Saya Pak. Ya silakan. Saya lihat ada beberapa kata-kata seperti in this report, terus di sini ada in the research reactor, however, moreover, meanwhile. Jadi sebenarnya baik kalau saya pernah membaca materi dari Nature. Jadi waktu itu kalau nggak salah Nature pernah ngisi di ITB kan Pak, tentang bagaimana sih menulis dengan baik gitu. Hence, terus beside itu hampir di setiap setelah satu kata itu diawali dengan itu. Sebenarnya itu juga bisa dikurangi sih Pak. Kalau dia untuk mengirit tambah irit, jadi orang pasti sudah tahu bahwa di report ini. Jadi sebenarnya in this report itu tidak perlu ditulis. Karena sudah pasti kita sudah tahu ini tuh studi Anda katanya. Hence in this study. Oke. Jadi mungkin bisa diirit. Iya. Baik, terima kasih. Siapa yang barusan bicara? Terima kasih, Ani Nur. Ani ya. Jadi saya setuju itu gitu ya, terutama untuk yang
kepanjangannya. Kalau saya biasanya abstraknya pendek, jadi saya usaha panjangin, makanya saya sengaja saya tambahin. Itu juga boleh. Gitu ya. Tapi kalau memang kepanjangan itu tadi sesuai yang tadi disampaikan boleh ya. Tidak perlu industry research gitu kan, atau industry report itu boleh, tanpa itu pun boleh ya. Iya, Pak. Boleh. Silakan yang lain. Oke, terima And kasih. it can be concluded, Kami harusnya nuril, Pak. nggak perlu ya. Nggak ada? Nggak ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya, berikutnya. Atau sudah cukup? Ada yang pengen minta dibahas? Kalau enggak, saya langsung masuk ke introduction nih. Nggak ada? Gambar. Halo? Tadi seperti ada yang jawab saya, Pak, gitu, laki-laki, bukan ya? Wah, nggak ada, saya nggak dengar. Oh, saya Halo, siapa Mas ya? Azwar, bukan? Siapa? Ayo ngaku. Saya, Pak. Oh, ada. Siapa? Ada, Pak. Silakan, Azwar. Waalaikumsalam. Oh, suaranya kecil. Ya, maaf Pak, ini saya agak bermasalah sedikit laptopnya, Pak. Oke. Ini suara ini. background, bentar. Suaranya saya gedein dulu. Ya, silakan. Bisa di ini. Saya mau ini Pak, share screen. Iya, silakan. Ini ada suara background ya. Saya biasanya kemarin juga masalah tuh suara background. Kemudian saya siasati menggunakan noise cancelling. Ya, noise cancelling ini gunanya untuk menghilangkan noise yang lain ya. Misalnya kalau misalnya saya tepuk tangan, kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya. Jadi kalau ada yang di belakang itu ada siapa yang ngomong, apa yang nangis, atau apa yang jatuh gitu ya, atau suara motor di luar, itu nggak kedengeran. Ya, ini bagus, lumayan. Silahkan diinstal. Nah, kalau kalian mau 1 bulan gratis, ini sebetulnya gratisnya cuma seminggu sekali selama 2 jam. Ya, diupdate. Setiap seminggu update lagi 2 jam. Gitu. Tapi kalau untuk free sebulan, kalian boleh pakai referral saya. Ya, ini saya masukkan ya. Silakan install dari sini, Anda dapat sebulan gratis. Sebetulnya nggak usah banyak-banyak, 1 aja dari kalian, nanti kalian punya referral lagi kan, kirim ke teman yang dari sini, nanti kalian dapat 2 bulan lagi, nah nanti temannya dapat sebulan lagi. Jadi berantai gitu, bagusnya berantai ya. Kalau berantai kan jadinya dibagi-bagi itu 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan ya. Kalau bayar lumayan mahal lah, $5 juga. Nah, tapi sebetulnya kalau mahasiswa itu bisa gratis 6 bulan. Caranya Anda harus daftar pakai alamat email di kampus, pakai student ITB ACID. Saya juga sudah minta, ternyata nunggunya seminggu ini belum di approve juga. Jadi kalian kalau mau coba pakai email yang Gmail, yang Yahoo Mail gitu ya, bukan email kampus, kalian boleh coba 1 minggu. Ya. Jadi kalau suara apapun ya, suara ngetik pun kadang-kadang nggak kedengeran gitu ya. Jadi mudah itu, nanti berguna untuk Anis nih. Anis atau siapa tadi yang ada suara latar belakang? Oh iya, Pak. Suara TV apa suara apa itu? Oh iya, Pak. Iya, itu kedengeran gitu ya. Nah, nanti kalau ada pakai ini nggak kedengeran. Silakan pakai referral. Oh, saya kasihnya kemana? Ke Fitri doang ini ya. Bentar. Saya send to everyone. Nah, ini ya. Saya send to everyone di chat. Silakan nanti di-install. Lumayan lah. Dapat sebulan, kalau dari teman Anda nanti dapat 2 bulan. Baik, silakan. Siapa ini? Azwar, Pak. Azwar, silakan Azwar. Ya, jadi sebenarnya penelitian ini masih sementara berlangsung, Pak. Jadi hasilnya itu masih sementara dikerjakan. Nah, saya mau banyak nama dari abstraknya, Pak. Nah, jadi di sini saya mengerjakan Chameleon mechanism
in-branch decay scalar tensor model. Nah, kebaruannya itu di model yang ditinjau. Nah, kemudian metodenya itu di sini yang berwarna hijau. Nah, di sini saya menggunakan metode yang sama digunakan pada model standar, tetapi diterapkan untuk model yang baru. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian hasil yang diharapkan itu kita bisa dapatkan solusi dari model yang baru, kemudian mendapatkan dinamika dari medannya, dan yang terakhir kita bisa bandingkan dengan hasil eksperimen. Nah, kemudian keywordnya itu ada 3, semuanya ada di dalam abstrak, Pak. Nah, sebenarnya ada yang saya mau tanyakan, Pak, ini mengenai metodenya, itu sedetail apa yang dimasukkan ke dalam abstraknya, Pak? Baik, good question. Ya, pertama, saya nggak bisa jawab karena saya bukan orang teori. Pertama itu ya. Nah, yang kedua, Anda bisa lihat paper orang tuh seperti apa untuk menuliskan metode. Ya, orang lain menulis metode itu sampai sejauh mana sih? Ya, terutama di jurnal yang ingin kalian tuju. Coba dipelajari 10 abstrak atau 20 abstrak ya. Kalau abstrak kan paling baca 1 menit, nggak ada ya. Ya 20 abstrak lah kalian baca itu. Wah, lihat bagaimana mereka membuat metode. Nanti 20 paper Anda baca, 20 abstrak Anda baca, saya yakin Anda bisa tahu metode ini ditulis sampai di mana, sejauh mana. Ya, terutama yang terkait tentunya, ya supaya dekat. Itu satu ya, karena dari saya nggak bisa bilang. Kecuali kalau bidang material, saya bisa. Mau tulis sini, tulis sampai sini gitu ya. Kalau teori, aduh, saya bukan di teori jadi nggak belajar banyak. Itu satu ya. Terus kedua, ini kalau saya baca, we find the thin cell solution. We find atau we found? Saya nggak tahu di tipe jurnal ini apa ya. Kalau saya biasanya pakai past tense. Jadi it was found atau we found that apa gitu ya. Bukan sesuatu yang, tapi mungkin teori beda ya. Coba nanti dilihat lagi apa katanya we find atau we found ya, bentuk ketiga past tense. Lalu we also investigate. Oke, yang seharusnya masuk bukan we also investigate, itu masuknya ke metode atau bukan novelty ya, itu yang di atas tujuan. Sama kan, we also investigate berarti masuknya ke atas gitu. Pertanyaannya adalah hasilnya apa gitu. Hasilnya harus dimasukkan ke sini. Nah, mengenai we also investigate itu adanya di atas di tujuan, ya di warna biru harusnya. Ya, jadi we also investigate the consequences of the model for experimental test in the local scale, itu harusnya warnanya biru. Itu adanya di atas. Nah, pertanyaannya hasilnya apa gitu. New finding-nya di mana? Ya. Begitu. Itu masukan dari saya. Untuk panjang daripada abstrak, ada yang panjangnya cuma segini. Bahkan yang lebih pendek dari ini pun ada, jadi tidak masalah. Ya. Cuma yang saya kritisi di sini bagian di saat yang paling akhirnya belum ditulis atau memang belum ada ya datanya. Belum sih Pak, masih sementara dikerjakan. Baik. Makanya belum ada hasil datanya yang ya. detail Pak. Nanti kalau ada datanya, bukan datanya tapi hasilnya, new finding-nya, bisa kesimpulannya ya, itu apa di situ. Ya. Diganti. Baik, silakan yang lain memberikan masukan. Tidak ada? Wah, ini mah tidak ada yang masukan. Ya sudah, kita udah semua ya. Kalau begitu coba saya lanjutkan dengan kemana iya teh? Kok tidak ada? Bentar ya, saya buka dulu. Ini tidak ada. Salah. Share screen. Baik, sudah kelihatan? Layar saya. Kita masuk ke introduction ya. Jadi kita masuk ke introduction. Jadi sebetulnya ini sudah belum ya? Belum kan ya? Halo, suara saya kedengaran? Belum Pak.
Belum ya. Terakhir abstrak. Belum, Baik. Pak, belum. Sebetulnya introduction sama dengan abstrak ya. Bedanya di mana? Bedanya tentu nggak ada hasilnya ya. Jadi dalam introduction tuh apa yang dituliskan, maksudnya sama itu dalam strukturnya, dia punya struktur tertentu gitu ya. Di dalam introduction itu pertama itu ada kalimat atau paragraf pengantar, introduction lagi. Jadi di dalam introduction ada introduction. Tapi intinya begini, mengenalkan mengapa penelitian ini penting gitu ya. Bagaimana orang lain juga tertarik, bidang ini juga suatu bidang yang banyak diteliti oleh orang lain, atau mungkin bidang ini bermanfaat untuk aplikasi ini dan itu, atau ini teorinya yang menjanjikan untuk apa-apa gitu ya. Nah, itu dituliskan di bagian awal. Tidak harus, tapi biasanya ditulis ya untuk membuat ceritanya itu lebih mengalir. Kemudian setelah itu selalu ditulis state of the art. Apa itu state of the art? Ini adalah semacam cerita, histori ya, histori. Ya, saya tulis lebih dekat ke histori. Kenapa? Memang dia menceritakan bagaimana penelitian ini diinisiasi. Ya, bukan oleh kita, tapi topiknya diinisiasi oleh si A. Ya, terus kemudian dikembangkan oleh si B, tapi gagal misalnya, atau berhasil, dikembangkan lagi oleh C, tapi masih kurang, dikembangkan lagi oleh D. Oh, ada kontradiktif dengan E. Oh, kalau gitu F-nya sebagai memberikan jalan tengah. Ya, ini cerita-cerita seperti itu dari runutan, tentu tidak semua. Ya, tidak semua. Namun yang penting dituliskan di state of the art itu adalah akhirnya itu dibawa ke sebuah permasalahan. Ya, jadi masih dari state of the art ini timbul masalah yang belum selesai dibahas. Masalah itu bisa belum dilakukan, boleh ya, belum dilakukan juga sebetulnya masalah itu. Atau belum dijelaskan, ya, mengapa bisa seperti itu, atau belum ditemukan, atau masih tanda tanya, atau masih kurang banyak datanya, gitu ya, kurang banyak informasinya, itu boleh, yaitu dijadikan permasalahan. Ya, dituliskan dalam satu paragraf atau nempel di paragraf akhir dari paragraf-paragraf di atasnya. Jadi ini harus ditulis. Nah, di dalam permasalahan itu dibuat sedemikian rupa sehingga solusinya adalah tujuan penelitian kita. Ya, saya ulangi. Permasalahan itu dibuat sedemikian rupa sehingga solusi itu adalah tujuan penelitian ini. Penelitian yang ditulis. Paham ya? Jadi permasalahannya, misalnya saya punya masalah suhunya ini kurang tinggi. Kemudian tujuan saya adalah mempelajari konsentrasi. Nah, itu beda. Jangan ke situ. Ya, meskipun permasalahannya ada, yang paling akhir ditulisnya adalah permasalahan yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi dari atas sampai bawah itu mengalir, ceritanya mengalir, story-nya mengalir, kata-katanya itu mengalir, ya tiba-tiba tidak tiba-tiba terbang gitu. Ya, masalahnya di mana, tujuannya kemana, tujuannya tentang apa, state of the art-nya tentang apa gitu ya, nggak ada hubungannya. Ya. Nah itu harus ya dituliskan. Nah setelah itu dituliskan tujuan penelitian, ya boleh ditambahkan apa yang akan dilakukan, ya ditambah dengan sesuatu hal yang mungkin penting untuk dituliskan di introduction. Itu bagian introduction. Bisa paham ya? Baik. Jadi seperti mudah ya, sebetulnya mudah. Dibilang mudah ya teorinya mudah, nulisnya sulit. Ya, semua juga seperti itu. Jadi ya jangan khawatir ya. Jadi, mudah ya mudah gitu ya. Bagi yang belum pernah nulis ini sulit begitu. Ya, semua orang akan mengalami fase itu. Jadi bukan kalian saja, saya pun demikian dulu ya. Untuk menulis satu paragraf ya sulitnya setengah mati. Ya semua juga begitu. Jadi kalian ikuti saja. Kalau mau lulus.
Ya, karena mau nggak mau ya kalian harus menulis. Bagi yang sudah menulis, ya sudah diaksep ya selamat. Ya nanti juga boleh memberikan masukan ya, tambahan misalnya, oh ya Pak harus begini dan begini. Oke, seringkali begini, permasalahan yang harusnya ditulis itu nggak ditulis. Ya sehingga smooth, nggak kurang smooth lah, tiba-tiba ada tujuan. Atau bahkan kalau saya lihat-lihat di paper-paper di Indonesia itu, ternyata tujuan penelitian juga nggak ditulis di dalam introduction. Ya, ketika ditanya misalnya saya waktu itu jadi review, dijawabnya seperti ini. Kan sudah ada di abstrak, Pak. Kemudian kan sudah ada di judul. Itu kan judul itu tujuan saya. Buat apa saya nulis lagi tujuan di bagian introduction? Baik, introduction di judul, judul dan abstrak itu berbeda dengan introduction. Silakan ditulis lagi ya. Judulnya apa? Maksudnya tujuannya apa? Ya, melakukan tujuan ini apa? Pak, boleh nggak dimasukkan sebuah prediksi misalnya ya? Boleh dimasukkan ya. Kami memprediksikan begini gitu. Oleh karena itu tujuan kami adalah begini. Dan yang namanya tujuan itu jangan dibuat implisit ya. Harus eksplisit ya. Sebaiknya ya. Tapi ada Pak yang implisit juga dia nggak ditulis gitu. Yang eksplisit itu seperti apa? Yang tadi ya, the aims gitu ya, the objective of this paper, of this study, of this research gitu ya. Ada kata the aim, the objective, itu ditulis ya, ditulis. Tidak ditulis ya yang penting kan ya mirip-mirip dengan tujuan lah ada begitu enggak ya. Ditulis ya. Meskipun ada yang nggak nulis kayak gitu ada ya. Tapi kita bicaranya kan bicara standar dulu ya, cara standarnya seperti itu. Pak tahu dari mana sih? Karena saya kebanyakan baca paper isinya begitu. Gitu. Baik. Oke, ini contoh ya, contoh paper. Ini mungkin gambarnya agak kecil, tapi nggak apa-apa nanti saya besarin. Ya, ini bagian pembuka, ini bagian state of the art, ini bagian permasalahan, ini bagian novelty atau tujuan penelitian. Oke. Nah, di antara itu tentu ada apa? Ada referensi ya, referensi. Yang nomor-nomor itu referensi. Coba kita lihat perbesar. Ada apa nih di bagian introduction? Introduction. Mesoporous material are important for various application industry. Ini kata pembuka bahwa bilang mesoporous material adalah sebuah material yang penting untuk beberapa aplikasi atau macam-macam aplikasi di dunia industri. Gitu kan? Seperti itu. Ini pembuka saja ya. Bagaimana orang itu ya ini digunakan atau penting gitu ya, atau menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti di akhir-akhir tahun ini atau di beberapa tahun belakangan ini, itu boleh ditambahkan. Ini pembuka background. Kemudian state of the art. Kita membuat material. Material apa? Material mesoporous material ya. Nah, salah satunya kita bahas adalah state of the art-nya. Karena kita judulnya adalah membuat alumina, Al2O3, maka di situ ya kita sebutkan bahwa gamma alumina itu dapat dibuat menggunakan ini dan banyak digunakan oleh researcher. Ya. Metodenya itu banyak digunakan oleh para peneliti di dunia ini. Karena dia yang untuk membuat gamma alumina dengan surface area yang tinggi. Mulai diceritakan siapa sih gitu. Misalnya si Moratskar dan Fernandez pernah menginvestigasikan ya menggunakan urea gitu. Kemudian gimana caranya? Kemudian similarly ya di bawahnya ada kata similarly the work of Ba gitu ya. Ada orang lagi Ba et al melaporkan sintesis ini. Nah, ya terus ya. Terus gamma alumina itu mesoporous material, punya struktur sekian, dapat diaplikasikan sebagai katalis. Itu di paragraf kedua. Terus ya, dia dapat diaplikasikan bla 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 bla. Ya mungkin ini kalau saya ceritakan lebih detail, banyak yang kurang mengerti, ya nggak masalah. Ya namun yang saya jelaskan di sini, ya silakan agar
yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana ini cerita, ya, cerita tentang apa sih yang sudah dilakukan orang, ya. Dan Anda harus masukkan ya yang terkait, jangan sampai ada yang terkait lewat, gitu ya. Misalnya gini, Anda mau riset tentang grafen, gitu ya. Tapi Anda tidak mengsitasi penemu grafen yang pertama kali gitu ya, yang mendapat peraih Nobel gitu ya. Peraih Nobel itu dapat grafen gitu ya, menemukan grafen sehingga mendapat Nobel, itu tidak ada citasinya. Nah, itu kan jadi masalah. Ya, meskipun ya tidak selalu menjadi masalah, tapi untuk pemula ya, untuk pemula seperti kita ini, ya termasuk saya juga gitu ya, itu juga ya saya biasanya menuliskan siapa sih yang pertama kali nemuin misalnya gitu ya, kalau emang kita concernnya di topik itu. Atau misalnya tadi ada misalnya penelitian tentang reaktor yang ada di Batan, tapi tidak ada satupun paper yang disitasi dari paper-paper Batan sebelum ini misalnya. Nah itu kan aneh, gitu maksud saya. Ya, bahwa yang namanya apa tadi reaktor di Batan Swabesi misalnya. Swabesi itu kan pasti sudah ada yang riset sebelumnya, pasti ada papernya, ya pasti ada hasil-hasilnya. Nah itu harus dimasukkan dalam state of the art. Tiba-tiba ada saja, nggak ada paper tentang Swabesi sebelum ini. Nah itu kan aneh jadinya state of the art. Baik, ini juga sebetulnya sebagian besar udah pada tahu ya. Oke, permasalahan. Ini yang saya tekankan di sini deh, permasalahan. Jadi di dalam permasalahan itu saya ungkapkan sekali lagi, ada permasalahan orang lain, ya, atau boleh juga kita bilang itu masalah bagi kita, bagi mereka mungkin nggak masalah, boleh menurut kita itu masalah, gitu ya. Dan kita sebetulnya sih ingin, yang namanya masalah itu begini, permasalahan itu bukan suatu yang benar-benar masalah bagi kita ya dalam arti real ya. Masalah itu tanda kutip ya, karena saya nggak tahu padanan katanya. Jadi gini, misalnya ya ada orang pemain loncat tinggi, dia mampu loncat 1 meter, 2 meter lah, dia loncat 2 meter. Nah, kita bilang ya dalam tanda kutip masalah, saya bisa loncat 2 meter lebih 10 cm. Gitu. Orang itu belum sampai ke 2 meter 10 cm. Saya ingin ke 2 meter 10 cm karena saya ingin juara misalnya. Itu menjadi permasalahan bagi kita. Ya. Nah, kata permasalahan di situ mungkin saya kasih tanda kutip karena nggak sesuai. Jadi intinya lebih ke arah motivasi ya, motivasi mengapa kita melakukan penelitian ini. Jadi permasalahan itu salah satu motivasi mengapa kita mempunyai tujuan ini. Nah, itu dibuat ya. Jadi yang saya tulis permasalahan di sini adalah kata-kata yang ya umumnya gitu ya. Biasanya misalnya di sana kurang kuat, kita kuatkan gitu ya. Mungkin bagi mereka sudah kuat, tapi menurut kita itu masalah, belum kuat nih gitu. Kita pengen yang lebih baik. Itu kita sebut permasalahan dalam tanda kutip di sini. Nah, itu kita buat sedemikian rupa sehingga nanti tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk menghilangkan masalah itu. Untuk apa lagi ya kata bahasa Indonesia-nya? Untuk menanggulangi, bukan. Untuk menyelesaikan atau untuk ya mencapai sesuatu yang menjadi masalah tadi. Seperti itu, ya. Dan ada baiknya kita menuliskan novelty dari penelitian kita. Kata-katanya banyak ya. Salah satunya yang seperti ditulis di sini, to our knowledge ya. Atau boleh to the best of our knowledge. There is no report ya. There is no reported work. Boleh ya. Hal kayak gini juga kadang boleh ditulis. Kalau saya kadang saya minta mahasiswa tulislah gitu ya. Kalau ini menunjukkan bahwa kita tuh baru gitu. Namun nanti hati-hati ya, kita nulis seperti ini ternyata ada gitu yang sama atau kita bilang yang kita bilang itu salah gitu ya.
ada kok ini papernya gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi bumerang bagi kita, sehingga nanti editor melihat kayak gini, udah langsung di-reject. Gitu ya. Ya, oleh karena itu tadi saya minta kalian terus mengupdate, meskipun kalian sedang nulis ya, terus update. Seminggu lagi nih saya mau submit, ya update lah. Udah sampai di mana nih, jangan-jangan ada yang baru gitu. Oke. Itu yang namanya novelty atau tujuan penelitian yang ditulis di dalam introduction. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada Pak Ya, Eka. silakan Eka. Yang untuk bagian state of the art Pak, kemarin tuh saya dikasih tahu bahwa state of the art yang baik itu 5 tahun terakhir batasnya. Nah, tadi kan Bapak bilang ujung state of the art kita itu adalah sebuah permasalahan yang solusinya adalah penelitian kita. Nah, awalnya itu harus kita singgung-singgung sedikit gitu orang-orang yang pendahulu-pendahulu lah gitu Pak istilahnya. Nah, bagaimana menyiasati pendahulu itu tersinggung, bukan tersinggung apa ya, disinggung, tapi tidak sakit hati. Citasinya baru gitu Pak. Maksudnya yang literatur yang kita ambil itu baru-baru gitu Pak. Gimana? Yang bilang bahwa sebaiknya 5 tahun terakhir itu tidak sepenuhnya tepat. Tidak sepenuhnya tepat. Namun saya setuju gitu ya untuk memasukkan yang baru-baru. Bukan lagi setuju, tapi me-encourage juga kalian meneliti sesuatu yang emang sedang ramai misalnya ya. Kalau emang yang terakhir ada ya Anda harus milih. Artinya mungkin banyak ya, referensinya banyak, kita pilih yang paling terakhir, yaitu the best choice ya. Tapi bukan berarti kalau paper-paper yang lama itu tidak boleh dicitasi. Boleh, nggak masalah gitu ya. Dan menurut saya untuk yang misalnya nih penemu grafen itu tahun berapa? 90-an. Gitu kan? Tahun 91 misalnya ya, 90. Terus gimana? Boleh nggak saya citasi? Kan udah 20-30 tahun yang lalu dari sekarang. Ya boleh. Nggak masalah. Dan menurut saya yang pionir itu perlu ya. Pak, boleh nggak diganti kalimatnya? Tentu boleh ya. Kalau sekarang udah 30 tahun orang sudah banyak tahu, jadinya ya nggak masalah dilewat gitu ya. Untuk case-case tertentu. Kayak karbon nanochip orang sudah tahu lah, grafen juga orang sudah banyak gitu. Ya, tapi kalau kita mau belajar kita tulislah yang pertama dulu. Siapa yang menemukan ya. Misalnya ya kalau 30 tahun sudah usang perkataannya ya, kalau misalnya masih 10 tahun aja masih bisa disebutkan ya. Sejak ditemukannya grafen oleh si A gitu ya, maka penelitian terkait grafen itu menjadi sesuatu yang itu boleh ya, itu masuknya ke mungkin bagian atas dari state of the art. Tapi itu termasuk state of the art. Nah, permasalahan-permasalahan yang tadi disebut, itu ya sebaiknya memang yang kalau ada paper yang terbaru ya pilih yang terbaru. Ya, jadi kalau ada paper terbaru ya pilih yang terbaru. Kecuali memang yang ingin kita citasi adalah paper yang lama, ya. Misalnya begini, penemuan gallium nitride untuk LED itu sebetulnya gallium nitride sendiri itu adalah penemuan material yang sudah lama diriset ya, sudah lama diriset. Namun ditemukannya bisa berhasil LED itu setelah bertahun-tahun diriset itu. Ya boleh ini lebih dari 20 tahun saya citasi ya nggak masalah. Ya, tapi tadi betul kalau ada paper-paper yang baru dimasukkan. Jangan sampai itu yang hilang mata rantainya. Itu ya. Terutama dari grup-grup yang memang kerjanya di situ. Ya, kalau grupnya kerja di situ ya harus dimasukkan. Begitu jawaban saya, Eka. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Waktu kita 10 menit lagi. Tidak ada? Udah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, tugas kalian adalah membuat introduction.
membuat introduction dari penelitian kalian. Bagi yang belum punya, silakan yang belum punya, maksudnya belum punya data atau paper. Kalau ini kan nggak perlu data sebetulnya ya, bisa lah dibuat ya. Pastikan bisa ya. Waktunya cuma seminggu, minggu depan kalian sudah ada, bisa dipresentasikan. Dan bagi yang belum, maksudnya bagi yang sudah ya, bagi yang sudah membuat atau seperti tadi misalnya saya papernya sudah gitu ya, silakan kalian lanjutkan ke yang lain gitu ya. Kalau metodenya belum ya masuk ke metode, meskipun nanti kita arrange ulang ya setelah kita belajar bagaimana isi dari metode. Metode juga sebetulnya sih yang paling mudah ya melihat paper orang lain bagaimana mereka menulisnya, strukturnya ya, bukan kalimatnya di copy paste. Kira-kira bisa dipahami? Jadi tugasnya apa minggu depan? Tugasnya silakan dikirimkan ke Teams ya. Di sana oleh Fitri sudah dibuatkan folder-folder. Ya Fit ya? Betul Pak ya, sudah ada. Tinggal dimasukkan ke sana ya. Setiap itu dimasukkan. Boleh mungkin tugas 1, begitu tugas 2 nanti ya tambahannya. Tugas 3 nanti tambahannya lagi. Gitu. Kalau jadi satu file juga boleh, tapi nanti jadi nggak ketahuan tugas 1, 2, 3 apakah sudah dikerjakan atau belum. Baik, ya. Nggak ada yang nanya ini. Ada yang nanya dulu tuh panjangnya seberapa. Nah, panjangnya seberapa itu variatif, ya. Ini juga tergantung jurnalnya. Tergantung kitanya juga. Pak, bolehkah kita memasukkan hasil kita sendiri di dalam state of the art? Boleh, malah bagus. Misalnya kita masukkan grup kami gitu ya, akhir-akhir ini telah meriset ini, namun masih belum baik atau masih belum dibandingkan dengan hasil kalkulasinya, komputasinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini kita mau membandingkannya dengan komputasinya. Itu juga boleh. Malah itu dianjurkan ya, karena itu adalah kelanjutan. Ya, seandainya paper kita sudah disubmit di mana, sudah diaccept di mana, sudah publish, wah apalagi tempatnya bagus, nanti orang yang di paper baru atau di jurnal baru dengan paper baru dia melihat, wah ini orang memang sudah pengalaman di sini ya, bukan baru begitu, sehingga lebih mudah untuk diakses. Ya, editor juga akan melihat, wah ini kelanjutannya dari yang ini toh gitu ya, yang ini sudah diakses bagus gitu ya, yang ini juga ya lebih mudah untuk diakses. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Tidak ada? Sudah paham semua ya? Saya kira sudah paham semua. Kalau sudah paham, ya boleh. Oh ya, satu lagi. Sebetulnya kita mau bahas nanti tentang kalimat-kalimat ya. Pak, ini saya ada kalimat dari paper lain. Bagaimana caranya memasukkan ke sini? Ya, mungkin Anda sudah belajar juga. Kalimatnya jangan asal copy-paste. Tapi di refreshing namanya. Refreshing itu adalah ditata ulang dengan kata-kata kalian. Ya, jangan copy paste kemudian nanti lupa ya, jangan seperti itu. Kalau misalnya copy paste kasih warna dulu, jangan sampai nanti kelupaan. Kalau kelupaan itu nanti jadi masalah yang besar. Ya, jadi setelah copy paste, setelah Anda lihat, Anda coba ubah-ubah ya. Itu yang paling standar. Ya, kalau enggak ya kalian baca, kemudian kalian buat kalimat sendiri. Jadi kalimat misalnya dari atas urea combustion is facial method, itu belum ada yang nulis. Sampai akhir ya, sampai akhir ini belum ada yang nulis. Ya. Karena nanti ketika diperiksa, kita ada periksa softwarenya, Authenticate ya, terus satu lagi itu, kok saya lupa ya, yang ada di kita juga. Turnitin, Mbak. Turnitin itu juga nanti akan terlihat. Kita tuh copy paste dari mana gitu ya. Jangan lupa itu nanti minta ke pembimbing kalian untuk diperiksa menggunakan Turnitin atau Authenticate.
Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau gitu ya kita cukupkan sampai di sini. Ya, silakan nanti Anda kumpulkan tugasnya sebelum kuliah dimulai untuk minggu depan. Oke, kalau sudah kita tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Makasih Fit. Sama-sama Pak. Terima kasih. Maaf Pak. Iya, silakan Azwar. Tadi saya belum absen Pak karena laptopnya lagi bermasalah tadi Pak. Oh gitu. Baik. Oh iya. Saya juga belum absen. Oh, bermasalah semua ya. Ada 2 orang. Asikan kuliah Pak, jadi lupa. Iya, lupa. Kasihkan dengar Bapak ini. Oke. Si daftar hadir. Namanya siapa? Junius Pak belum. Terus Azwar ya? Azwar Pak. Ya. Prihatin ada juga tadi ya? Ya, Prihatin ada. Baik. Berarti hadir semua ya. Kalau Anis, Anis sudah ada di sini. Oke, saya simpan. Ada 8 orang. Oke, semangat. Saya sudah tambah ya. Baik. Terima kasih. Kita tutup kalau begitu. Ketemu lagi minggu depan. Baik, Pak.